الحمد لله الذي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الخص والعموم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد العلم والعلوم وعلى آله وصحبه وذرياته وأزواجه وأتباعه وأهل بيته إلى يوم معلوم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم لنا بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ردني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan anugerah serta nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan pengajian kita sebagaimana biasanya. Maka nikmat ini wajib kita syukuri kepada Allah sebenar-benar syukur kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka hitunglah, namun kamu tidak akan dapat menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan, terkhususnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta, tidak berguna anak dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bacakan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji yaitu tentang apa-apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, yang sekira-kira maknanya, dan bagi orang yang takut kepada Allah akan Allah berikan kepadanya 2 surga. Qala Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala,
Berkata Al-Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, di dalam kitabnya yang berjudul Bustanul Arifin, beliau menyampaikan Miftahul Jannati khamsatun. Kunci surga itu ada 5 macam. Karena likulli syai'in miftah, segala sesuatu itu mempunyai kunci. Wa miftahul jannati khamsatun, dan kunci surga itu ada 5 perkara. Barang siapa yang sudah memiliki salah satu dari yang 5 perkara ini, maka sungguh dia telah memiliki satu daripada kunci masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan surga? Apakah surga itu? Para ulama kita mendefinisikan surga itu adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Itulah yang disebut dengan surga. Berarti sesuatu na terpandang oleh mata belum surga namanya. Sesuatu na masih terdengar oleh telinga belum surga namanya. Masih bunga-bunga surga yang hampir mirip dengan surga. Tapi surga yang sebenarnya jauh daripada yang dibicarakan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ini adalah sebagai targhib, sebagai penggembira kita bahwa surga itu kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada duanya di dalam kenikmatan akhirat. Itulah surganya Allah Ta'ala. Wala khatara ala qalbi bashar, ada namanya khotir, tidak pernah terlintas dari hati manusia. Kadang-kadang kan kita sering terlintas dari hati-hati anda, misalkan habis berzikir songon dosa rugoi. Itu bukanlah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang masih terkhotir, segala yang masih terlintas dari hati, itu belum disebut dengan surga, walaupun nikmatnya itu luar biasa. Bagaimana dahoi si cahaya terang, mani dahoi si pendudukna marbaduna bontar sude baga-baga wida da bosiano baina baru meninggal itu hari baju na bontar wida baga-baga doma rami dan alak na bontar-bontar sude aunin ruang kui sarugo le indah beto sarugo anggo masih terlintas, belum surga namanya. Mungkin itu bahagian dari taman-taman surga, bolehlah anggo taman-taman na itolah. Tapi anggo sarugo na mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi ulang lintas-lintas kon sarugoy, ulang ligi-ligi sarugoy, ulang tanyon-tanyon sarugoy, hingga dapat kita tertangion. Hanya saja taman-taman nai sebagai penggembiranta untuk bisa beribadah mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Seulang salai ta ahane maksud dengan surga. Waqala al-jumhur minal ulama, maka berkata mayoritas daripada ulama-ulama kita, al-jannatu qismani, surga itu 2 macam. Pertama, jannatun fid dunya wa jannatun fil akhirah. Pertama surga di dunia, yang kedua surga di akhirat. 2 maya sarugoi, nda tolu. Surga dunia, surga akhirat. Wa ma ma'nal jannatu fid dunya ma'rifatullahi ta'ala. Apa yang dimaksud dengan surga dunia? Surga dunia itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang sudah mengenal Allah, maka dia telah mendapatkan surga dunia. Bukankah surga dunia itu harus dicapai oleh setiap orang yang beriman agar ia nanti masuk, ada harapan untuk masuk ke surga akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti surga dunia itu bukan harta yang banyak, bukan istri yang banyak, bukan anak-anak yang sukses, bukan suami yang usahanya maju, bukan pekerjaan yang bagus,
bukan ini, bukan itu, segala macam. Tetapi surga dunia itu bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala, sampai manakah pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau may tandai Allah berarti dapat may sarugo dunia. Jadi tidak susah-susah na manguluan. Ison majolo ita pikir kon surgoi sobaru tu akhirat. Onda bo kadang-kadang balik-balik sayo. Git mamikir kon surga akhirat sayo, sedangkan surga dunia indepe dapot. Makanya anggo mandung dapat ko surga dunia, bisa dipastikan 80% engkau akan masuk surga akhirat. Tapi kalau kamu belum mendapatkan surga dunia, maka sangat jauh harapan kita masuk ke dalam surga akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuntung pondasi awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, awal kita mengenal agama yaitu mengenal Allah Ta'ala. Mailan Sayyidina Ali mabocoran, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sering kita kaji, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Angkon itandai diri ni ba nga mampu, ngadong tenaga na, ngadong kekuatan na, ngadong kapintaran na, ndadong akal na anggo ngaben na titipkon akal, ndamar fungsi ati-ati anggo ngaben na fungsiyon ati-ati oleh Allah Ta'ala. So baru itatandai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pertama. Lalu kemudian yang kedua, jannatun fil akhirah, surga di dalam akhirat. Surga di dalam akhirat ini ada 8 pintu. Darussalam, Jannatul Khuldi, Jannatul Firdaus, Jannatul Adan, Jannatul Wasilah, Jannatul Qarar, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa. Pintu-pintu ni sarugome di akhirat. Nalapan pintuan manaidokon inda unjung nida mata, inda terbegi oleh telinga, inda terlintas oleh hati ni manusia. Tetapi kita berharap di mana saja pintu nasarubode ima surga nikmat lelehen ni Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imana yokon sarugo. Masuk kita tunedokon ni Abul Lais As-Samarqandi. Beliau mengatakan kunci masuk surga itu ada 5. Nah, pertama, ayyamna'a nafsahu min jami'il ma'asi. Ia menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jauhkan dirimu sian dosa, sian maksiat. Apabila memperbuat maksiat, maka langsunglah bertaubat kepada Allah. Kunci me ansu bisa kita masuk tu bagasan surga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kedua, ayyardo bil yasir minad dunia. Ia ridho dengan yang sedikit daripada dunia. Saja dapat ko ridho ho, dapat ko tong 10.000 ridho, dapat ko 20.000 ridho, dapat ko 30.000 ridho. Al ayyardo bil yasir minad dunia. Ia ridho dengan yang sedikit daripada dunia. Angkon rado ita ridho. Harana Rasulullah mendokon inna samanal jannah tarkut dunia. Sesungguhnya harga sebuah surga itu meninggalkan dunia. Angkon mampu ita, angkon raita meninggalkan dunia palapor marwanta surga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang bain be cinta dunia masuk tu hati-hatimu. Isekelilingmu masungoni. Hartoni, anak mi, suami mi, istri mi, pakaian mi, jagal mi, isekeliling mo ma ulang pamasok to son. Maka na dong na istighfar na itorangkon guru-guru nda. Astaghfirullahal azim min hubbid dunya wa ma fiha. Dong deh. Aku meminta ampun kepada Allah dari mulai hatiku mencintai dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Sakali pe bacaho istighfari may banding 1,000 istighfar na biaso. Saking luar biasa na istighfar na ina. Mangela kacintaan ni siyan ati-ati ni ba. Rade lang Ustad mela cinta ni ba tu anak indara. Cinta ni ba tu istri indara. Cinta ni ba tu harto indara. Cinta ni ba tu usaha ni ba indara.
baina surai mal istighfar qultu Allah astaghfirullahal azim min hubbid dunya wa ma fiha. Oh Tuhanku, ampuni madosangku na mencintai dunia hati-hatengku dohot na adong ibakasan dunia termasuk me anak istri harta dan lain-lain naik. Pangiruang pun kondo ulang selama naik pangiruang pun kondo sasayo. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Martawa tahu Tuhan sian dosa imaya. Sedangkan hubbud dunya ra'su kullu khati'ah. Cinta dunia itu pangkal sumber sekalian dosa-dosa. Palama mela yang pun kon Allah cinta dunia mi ampun mesude dosa-dosa lain. Maka ketika Allah menerima istighfari, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa hambanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.